Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Jami'ud Durus halaman 189. As-sabi'u yang ketujuh, wujub taqdimil khabari, wajib mendahulukan khabar. Yajib wajib taqdimul khabari, mendahulukan khabar alal mubtada'i, daripada mubtada, fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Pada kajian ini kita akan membahas wajib mendahulukan khabar daripada mubtada, dan itu terjadi pada 4 tempat. Al-awwalu, yang pertama, idza kana al-mubtada'u nakiratan ghaira mufidatin, jika mubtada'nya adalah berbentuk isim nakirah dan tidak mufidah, tidak berfaedah, tidak memberikan faedah. Kalau mubtada'nya berupa isim nakirah dan itu tidak memberikan faedah, mukhbaran anha bi dzarfin au jarin wa majrurin, ya toh? Kemudian isim nakirah itu yang dia posisinya ghairu mufidah, kemudian dia berlaku sebagai mubtada, khabarnya ternyata berbentuk dzaraf atau jar majrur, maka khabar harus didahulukan. Seperti lafaz fiddari rajulun. Fiddari adalah menetap di rumah, rajulun adapun laki-laki. Kata rajulun itu mubtada, fiddari adalah khabar, khabar muqaddam, kemudian mubtada muakhar. Wa indaka adalah menetap di sisimu, dhaifun adapun tamu. Ini dhaifun ini mubtada, rajulun sebelumnya juga mubtada, tidak mufidah. Kapan mubtada itu dikatakan mufidah dengan tidak? Mufidah dengan tidaknya itu sudah berada pada kajian sebelumnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, juga termasuk dalam contoh firman-Nya Allah Ta'ala, waladaina mazidun, adalah di sisi, adalah menetap di sisi kami, mazidun adapun. Wa ala absarihim, adalah menetap pada pandangan-pandangan mereka, ghishawatun adapun, begitu, penutup atau tutupan. Mana khabarnya? Waladaina. Mana mubtada'nya? Mazidun. Jadi ladaina itu menjadi khabar, mazidun mubtada, ala absarihim khabar, ghishawatun itu mubtada. Wa innama wajaba, sesungguhnya wajib, hanya saja sesungguhnya wajib, taqdimul khabari, mendahulukan khabar guna di sini, di anna ta'khirahu, karena sesungguhnya mengakhirkan khabar, yuhimu annahu sifatun wa annal khabara muntazirun. Nanti kalau ternyata khabarnya diakhirkan, maka akan memberikan asumsi kalau nanti khabarnya itu menjadi sifat. Jadi kalau kamu misalnya rajulun fiddari, nanti khabarnya itu nanti diduga itu menjadi sifatnya kata rajulun. Wa anal khabar muntazirun, dan khabarnya menunggu, kan begitu. Paham ya? Fa in kanatin nakiratu, jika ada nakiratu isim nakirah, berarti mubtada'nya berbentuk isim nakirah, ya toh? Mufidatan adalah berfaedah, lam yajib, tidak wajib, taqdimu khabariha, apa mendahulukan khabarnya, nakirah mufidah. Fa in kanat, jika ada an-nakiratu, apa isim nakirah, mufidatan adalah memberikan faedah, lam yajib, maka tidak wajib, taqdimu khabariha, apa mendahulukan khabarnya nakirah mufidah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa ajalun musamma indahu. Di sini kata ajalun musamma jadi mubtada. Kenapa kok ajalun musamma? Ajalunnya mubtada, musammanya sifat, khabarnya indahu. Karena mubtadanya di sini mufidah, maka tidak wajib untuk memajukan khabarnya. Lianna nakirata, karena sungguhnya isim nakirah di sini sifat disifati bi musamma dengan lafaz musamma. Fakana adh-dhahiru fi dzarfi annahu khabarun la sifatun, sehingga nampak pada dzarafnya ini itu menjadi khabar, tidak menjadi sifat lagi. Indahu jelas khabar. Kenapa? Karena mubtada'nya sudah disifati dengan musamma. Dengan disifati itu sudah dikatakan mufidah.
Atsani, adapun yang kedua, idza kana, jika ada al khabaru khabar isma istifhamin, adalah berbentuk isim istifham, au mudhafan, atau isim yang dimudhafkan ila ismi istifhamin, pada isim istifham. Fal awwalu, maka yang pertama seperti kaifa haluka. Kaifa adalah bagaimana, haluka adapun keadaan kamu. Watsani, dan yang kedua, lahu ibnu man anta. Ibnu man adalah anak lelakinya siapa. Anta adapun kamu. Wasabihatu ayyaumin, dan adalah pagi yang mana. Safaruka, adapun perjalanan kamu. Yang kedua di sini mursyid khabarnya berbentuk isim istifham, atau bukan isim istifham tapi isim itu disandarkan pada isim istifham. Contoh yang berbentuk isim istifham, kaifa, ini isim istifham, maka khabarnya maju, mubtada'nya haluka. Atau tidak berbentuk isim istifham tapi disandarkan pada isim istifham, seperti ibnu man, maka khabarnya maju, mubtada'nya adalah lafaz anta. Begitu juga wasabihatu ayyaumin, mana khabarnya? Sabihatu ayyaumin, mubtada'nya mana? Safaruka. Paham ya? Wa innama wajaba, hanya saja wajib takdimul khabari, apa mendahulukan khabar huna di sini. Li'anna lismil istifhami, karena sesungguhnya adalah bagi isim istifham, au ma yudhafu ilaihi, atau sesuatu yang disandarkan kepada isim istifham, shadaral kalami, pendahuluannya kalam. Kenapa kau wajib didahulukan di sini? Karena isim istifham itu ya, dia harus menjadi sodar kalam, termasuk juga isim yang disandarkan kepada isim istifham harus sodar kalam, dia memiliki sodar kalam, permulaan kalam, makanya wajib untuk didahulukan khabarnya di sini, karena khabarnya berbentuk isim istifham. As-salisu, adapun yang ketiga, idza tasala, jika bersambung bil mubtada, dengan mubtada dhamirun, apa dhamir yaudu, yang kembali dhamir ila syai'in, pada suatu minal khabari, dari khabar. Yang ketiga itu kapan khabar itu wajib maju? Jika pada mubtada itu, ya tak? Jika berhubungan dhamir yang kembali kepada khabarnya itu berhubungan dengan mubtada. Contoh, fiddari sahibuha, adalah menetap di rumah, sahibuha adapun pemilik rumah. Di sini mubtadanya itu berhubungan dengan dhamir. Kata apa? Sahibuha. Jadi dhamir di sini terikat atau berhubungan dengan mubtada. Kemudian dhamirnya kembali kepada bagiannya khabar. Paham sih? Ats-tsalisu, adapun yang ketiga, idza tasala, jika berhubungan bil mubtada, dengan mubtada. Jika bersambung dengan mubtada, apa yang bersambung dengan mubtadanya? Dhamirun, dhamir yaudu, yang kembali apa? Dhamir ila syai'in minal khabari, pada suatu dari khabarnya. Jika mubtadanya sekarang berhubungan dengan dhamir dan dhamirnya itu kembali kepada khabar, berarti khabarnya harus dimajukan. Contoh, fiddari adalah menetap di rumah, sahibuha adapun pemilik rumah. Mana mubtadanya? Sahibuha. Kemudian mubtadanya katanya berhubungan dengan dhamir, kata ha, hanya balik kemana? Kepada bagian khabar, berarti kembali kepada ad-dar. Wa minhu qaulu ta'ala, termasuk juga firman-Nya Allah Ta'ala, am ala qulubin aqfaluha. Nah, mubtada'nya aqfaluha, dhamirnya mana? Ha, kembali kepada mana? Qulubin. Wa qaulu Nusaybin, dan ucapannya Nusayb, ahabuki ijlalan, ahabuki ijlalan wa ma biki qudratun alayya walakin min u'ainin habibuha, gitu. Ahabuki ijlalan, saya takut kepadamu karena ijlalan, menghormati. Wa ma biki qudratun alayya, bukan karena kamu menguasaiku. Walakin mil'u ainin,
tetapi adalah penuhnya pandangan. Habibuha, adapun yang disenangi ainin. Mana titik tekannya di sini? Titik tekannya pada mil'u, walakin mil'u ainin, penuhnya pandangan. Habibuha, penuhnya pandangan, penuhnya mata. Habibuha, adapun yang disenangi ainin, seperti itu. Hanya kembali kepada ainin. Maksudnya gimana? Maksudnya syair ini, saya itu takut kepada kamu itu sebenarnya karena bentuk menghormati, bukan karena kamu menguasai, tapi rasa takutku kepadamu ini berarti kewibawaanmu itu yang menjadikan saya segan, saya takut. Itu karena saya betul-betul menghormati kamu, bukan karena kamu menguasai aku, bukan. Seperti itu. Tapi mata saya ini penuh. Pada mata saya ini sudah terpenuhi. Jadi mata saya ini sudah terpenuhi. Terpenuhi apa? Kekasihnya mata. Artinya pada pandangan saya sudah dipenuhi oleh kamu. Berarti kalau dipenuhi oleh kamu, saya sangat mencintai kamu. Saya sangat menghormati kamu. Karena mata saya ini lebih suka memandang kamu. Buktinya penuh dengan kamu. Paham? Saya tidak akan mengurai syairnya biar tidak molor. Wa inna ma wajaba, hanya saja sesungguhnya wajib taqdimul khabari, mendahulukan khabar huna di sini. Li'annahu, karena sesungguhnya lau ta'akhara, andai saja diakhirkan khabarnya, lastalzama udud dhamir ala mutaakhirin lafzan wa rutbatan. Maka nanti kalau misalnya khabarnya diakhirkan, maka nanti akan mengakibatkan kembalinya dhamir kepada lafaz yang dia berada di belakang secara lafaz dan kedudukan. Coba khabarnya sekarang dimajukan. Nah, khabarnya sekarang, coba sekarang khabarnya diakhirkan, mubtada'nya ditaruh di depan. Nah, ini kan aneh, nanti mubtada'nya malah rujukannya kepada kalimat setelahnya. Hanya nanti malah merujuk bukan pada kalimat sebelumnya, tapi kalimat kepada kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya itu, ya toh, padahal dia mutaakhir lafzan, lafadznya ada di akhir, baik secara lafadz dan juga secara kedudukan. Wa dzalika dhaifun qabihun munkarun. Yang sedemikian ini adalah bahasa yang dhaif, lemah, qabih, jelek, munkarun, diingkari. Raji al-kalama ala udid dhamir fil juz'il awal min hadzal kitab. Coba direview kembali pembahasan terkait dengan kembalinya dhamir pada juz 1 dari kitab ini. Kan aneh gitu loh, masa dhamir kok kembalinya kepada lafaz setelahnya? Dhamir itu kembali kepada lafaz sebelumnya, bukan lafaz setelahnya. Dan lafaz setelahnya ini secara lafaz dia di belakang, kedudukan juga di belakang. Ar-rabi, wadapun yang keempat, ayyakunal khabaru, khabarnya mahsuran, dihasar, diringkas, bil mubtada'i, pada mubtada. Kayak gimana khabarnya itu dihasar pada mubtada? Wa dzalika, itu bi ayyaqtarinal mubtada'u bi illa lafdhan. Hal itu contohnya seperti mubtada'nya itu bersamaan dengan illah secara lafaz. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, ayyakunal khabaru, keberadaan khabarnya itu mahsuran fil mubtada'i, adalah dihasar pada mubtada, diringkas pada mubtada. Contohnya kayak gimana? Wa dzalika, hal itu contohnya bi ayyaqtarinal mubtada'u bi illah, mubtada'nya itu bersamaan dengan mubtada'nya bersamaan dengan bi illa lafdhan, dengan illa lafdhan secara lafaz. Contoh, ma khaliqun illallah, ma khaliqun, tidak ada adalah zat yang maha mencipta, illallahu, kecuali adapun Allah.
Khabarnya dihasar pada mubtada. Berarti pencipta itu hanyalah Allah. Allah. Tidak ada adalah pencipta illallah, kecuali adapun Allah. Berarti yang menciptakan itu hanyalah Allah. Paham Mursyid? Atau maknan atau makna innama mahmudun man yajtahidu. Hanya saja sesungguhnya adalah orang yang terpuji. Man adapun orang yajtahidu yang bersungguh-sungguh. Orang yang terpuji itu hanya orang yang bersungguh-sungguh. Idil makna, karena sesungguhnya maksud dari redaksi ini, ma mahmudun, tidak ada yang terpuji illa man yajtahid, kecuali orang yang bersungguh-sungguh. Wa makna al-hasr, adapun makna peringkasan huna di sini, annal khabara, sesungguhnya khabar, wa huwa khaliqun fil mithali, adalah kata khaliqun dalam contoh di atas. Ma khaliqun, tidak ada, khaliqun adalah zat yang menciptakan, illallahu, kecuali adapun Allah. Munhasarun, diringkas, fillahi, pada kata Allah. Fillahi, pada kata Allah. Falaisat, tidak ada sifatul khalqi, sifat penciptaan, illa lahu subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya untuk Allah. Sifat penciptaan itu hanya untuk Allah. Falau kila, andai saja dikatakan mallahu illa khaliqun bitaqdimul mubtada, tidak ada adapun Allah illa khaliqun, kecuali zat yang menciptakan, bitaqdimil mubtada'i, dengan mendahulukan mubtada, fasadal makna, maka maknanya akan rusak. Li'annahu yaqtadi alla sifata lillahi illal khalq, karena nanti akan menuntut tidak ada sifatnya Allah, ya toh? Allah sifata lillahi, Allah sifata lillahi. Falau kila, andai saja dikatakan mallahu, tidak ada adapun mallahu, tidak ada adapun Allah, illa khaliqun, kecuali adalah sosok yang menciptakan, bitaqdimil mubtada'i, dengan mendahulukan mubtada, fasadal makna, maka maknanya rusak. Li'annahu yaqtadi, karena itu akan menuntut Allah sifata, tidak ada sifat lillahi bagi Allah, illa khalqa, kecuali menciptakan. Wa huwa zahirul fasadi, itu jelas rusak. Wa kadzal hal fil mithal tsani, begitu juga kondisi pada contoh kedua. Kalau kamu maknai begitu Mursyid, maka apa yang terjadi? Berarti Allah Ta'ala itu hanya menciptakan. Apakah memang Allah Ta'ala cuma punya sifat menciptakan toh? Tidak. Kan tidak. Makanya tidak pas kalau di model seperti itu. Paham ya? Al-mubtada sifatu mubtada sifat, wallahu a'lam bis-shawab.